Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Heri Setio Bekti, SST, MBiomed selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. I Gusti Agung Ayu Darmawati selaku anggota penguji sekaligus pembimbing utama. Yang saya hormati pula Ibu Jana Sofianti, SSI, MSI selaku anggota penguji. Perkenalkan, saya Nikadek Satya Meirita dengan NIM P07134019 094 selaku mahasiswa Politeknik Kesehatan Denpasar, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Program Diploma 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai usulan penelitian dengan judul Gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun latar belakang pada usulan penelitian ini yaitu lansia adalah kelompok penduduk yang berumur tua. Proses penuaan akan berkaitan dengan proses degeneratif tubuh dengan segala penyakit terkait. Penyakit degeneratif pada umumnya menyerang sistem saraf, penurunan kondisi saraf sampai gangguan pada jantung. Masalah kesehatan manusia khususnya pada lansia cukup bervariasi. Perubahan terbesar yang terjadi pada lansia adalah kehilangan massa tubuhnya, termasuk tulang, otot, sedangkan massa lemak meningkat. Peningkatan massa lemak dapat memicu risiko penyakit kardiovaskuler yaitu asam urat. Faktor yang mempengaruhi kadar asam urat dalam darah adalah faktor usia, tekanan darah, jenis kelamin, dan obesitas. Menurut Rikesdas tahun 2018, penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia lebih dari 15 tahun di Provinsi Bali sebanyak 10,48% dari 3.890.757 jiwa, sedangkan di Kabupaten Tabanan sebanyak 7,82% dari 44.350 jiwa. Beberapa penelitian yang menyatakan masih tingginya kasus asam urat, yaitu yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Arjani dan kawan-kawan tahun 2018, pada penelitian pemeriksaan kadar asam urat tingkat pengetahuan lansia di Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, diperoleh sebanyak 7 orang atau 12,28% responden yang memiliki kadar asam urat normal, dan sebanyak 50 orang atau 87,72% responden yang mempunyai kadar asam urat tinggi. Yang kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rokimah Puji Herlina tahun 2020, pada penelitian gambaran kadar asam urat pada lansia diperoleh hasil responden memiliki kadar asam urat tinggi dengan jumlah 47 responden atau 85%. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, obesitas, dan tekanan darah pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, mengukur kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, menganalisis kadar asam urat berdasarkan karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, obesitas, dan tekanan darah pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Manfaat penelitian dibagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu secara teori diharapkan pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menambah wawasan mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia, memberikan informasi mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia, dan peneliti dapat memahami dan terampil melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Manfaat praktis dibagi tiga yaitu manfaat bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Yaitu yang pertama bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait pentingnya memperhatikan kesehatan, salah satunya menjaga pola hidup agar tetap sehat, dapat terhindar dari penyakit tentunya. Salah satunya yaitu penyakit asam urat. Yang ketiga ada manfaat bagi pemerintah. Kepada instansi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan setempat diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperhatikan tindakan preventif dan
dalam melindungi penyakit akibat asam urat. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama, membahas tentang asam urat, yang kedua, struktur dan sifat kimia asam urat, yang ketiga yaitu klasifikasi asam urat, yang keempat, penyebab penyakit asam urat, yang kelima, metode pemeriksaan asam urat. Berdasarkan kerangka konsep yang terlihat dalam slide, penyakit asam urat rentan dialami oleh masyarakat lansia. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar asam urat yaitu usia, jenis kelamin, tekanan darah, obesitas. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kadar asam urat yaitu genetik, gangguan fungsi ginjal, rokok aktif, konsumsi alkohol berlebih, mengkonsumsi makanan tinggi purin. Pada penelitian ini, faktor genetik, gangguan fungsi ginjal, rokok aktif, konsumsi alkohol berlebih, mengkonsumsi makanan tinggi purin tidak diteliti. Untuk melakukan pemeriksaan kadar asam urat menggunakan sampel darah kapiler. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kadar asam urat. Pemeriksaan laboratorium tersebut menggunakan metode POCT. Kemudian digambarkan atau dideskripsikan sehingga mendapatkan hasil normal atau tinggi. Variabel penelitian ini adalah kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Yang pertama ada usia. Penggolongan usia lanjut menurut WHO yaitu usia 45-90 tahun ke atas. Cara pengukuran dengan wawancara, skala data nominal. Yang kedua, kadar asam urat darah. Kadar asam urat darah adalah nilai dari hasil pemeriksaan asam urat darah lansia dalam satuan miligram per desiliter. Cara pengukuran dengan pemeriksaan metode POCT. Skala data ordinal. Yang ketiga ada obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Cara pengukurannya itu dengan wawancara, skala data ordinal. Yang keempat ada tekanan darah. Tekanan darah adalah tenaga yang terdapat pada dinding arteri saat darah dialirkan. Tenaga ini mempertahankan aliran darah dalam arteri agar tetap lancar. Cara pengukuran dengan wawancara, skala data ordinal. Yang kelima ada jenis kelamin. Jenis kelamin adalah karakteristik biologis yang dilihat dari penampilan luar. Cara pengukuran yaitu dengan observasi, skala data yaitu nominal. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Digunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Alur penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Yang pertama yang dilakukan yaitu pengisian form persetujuan, pengisian kuesioner wawancara, menjelaskan prosedur kerja yang akan dilakukan, selanjutnya pemeriksaan kadar asam urat dengan menggunakan alat POCT, kemudian digambarkan dan dideskripsikan sehingga mendapatkan hasil normal atau tinggi. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian, pengambilan dan pemeriksaan sampel kadar asam urat dalam penelitian ini dilakukan di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga bulan April 2022. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia dari usia 45 hingga 75 tahun yang berjumlah 210 orang yang bertempat tinggal di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sampel penelitian. Besar sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 38 lansia. Teknik sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik non-probability secara purposive sampling. Kriteria sampel ada dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yaitu yang pertama lansia yang bersedia menjadi responden, yang kedua lansia yang berumur 45 hingga 75 tahun, yang ketiga lansia yang sehat dan mampu diajak berkomunikasi dengan baik. Kriteria eksklusi, lansia yang tidak bersedia menjadi responden, yang kedua lansia yang sedang sakit dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini,
Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer, di mana penelitian ini dilakukan dengan pengukuran kadar asam urat pada lansia di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan alat POCT untuk mengetahui kadar asam urat. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, alat POCT, strip asam urat, lancet, alkohol swab, tisu, kapas, dan plastik atau tempat sampah medis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel darah kapiler. Prosedur kerja. Prosedur kerja ada 3 tahap, yaitu tahap praanalitik, tahap analitik, dan tahap pasca analitik. Tahap praanalitik yaitu yang pertama, peneliti melakukan verifikasi identitas lansia. Yang kedua, peneliti kembali meminta persetujuan secara verbal kepada pasien. Yang ketiga, peneliti bertanya mengenai sensitivitas terhadap latex atau hand glove, status alergi. Selanjutnya, peneliti melakukan disinfeksi tangan. Yang kelima, peneliti menggunakan alat pelindung diri. Yang keenam, peneliti memastikan lansia dalam posisi yang nyaman dan aman. Yang ketujuh, peneliti mempersiapkan peralatan dan perakitan alat yang diperlukan untuk pengambilan darah. Yang kedelapan, peneliti mengecek tanggal kadaluarsa setiap alat medis sebelum pengambilan darah. Yang kesembilan, peneliti mempersiapkan alat untuk pemeriksaan asam urat dan memastikan alat dan keadaan siap untuk digunakan. Selanjutnya, tahap analitik, yaitu yang pertama, peneliti memilih lokasi penusukan dengan benar. Pilih salah satu jari antara jari tengah atau jari manis untuk diambil sampel. Telapak tangan menghadap ke atas. Urut salah satu jari yang akan diambil sampel dari pangkal jari menuju ujung jari sebanyak 3 kali dan yang terakhir ditahan. Yang kedua, peneliti melakukan aseptis jari atau membersihkan bagian yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab. Yang ketiga, tunggu hingga sedikit kering. Yang keempat, tusuk jari dengan menggunakan lancet steril secara cepat dan sigap. Yang kelima, hapus darah yang keluar pertama dengan kapas kering yang baru. Yang keenam, darah yang keluar selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan kadar asam urat. Yang ketujuh, darah yang keluar berikutnya diteteskan kepada cek strip asam urat. Yang kedelapan, setelah darah yang digunakan cukup, tutup bekas tusukan dengan kapas kering, kemudian minta responden untuk sedikit menekan. Yang kesembilan, lancet bekas untuk menusuk jari dibuang ke tempat sampah medis. Selanjutnya ada post analitik atau pasca analitik. Data kadar asam urat yang telah didapatkan dengan proses sebelumnya dikumpulkan dan diinterpretasikan selanjutnya untuk mengetahui hasil dalam batas normal atau di atas normal dengan cara membandingkan dengan nilai rujukan atau nilai normal. Pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data. Data primer yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia dari usia 45 hingga 75 tahun di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dicatat, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Etika penelitian ada 3, yaitu yang pertama informed consent, yang kedua ada anonymity, yang ketiga ada confidentiality. Informed consent adalah merupakan suatu bentuk persetujuan subjek penelitian setelah mendapatkan penjelasan tentang perlakuan dan dampak yang timbul dari penelitian yang telah dilakukan. Anonymity atau tanpa nama. Peneliti memberikan jaminan kepada subjek peneliti dengan tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat atau alat ukur dan hanya memberikan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. Confidentiality atau kerahasiaan. Masalah ini memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang sudah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya usulan penelitian ini dapat disetujui sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.